Yang kami muliakan dan kami hormati para pemirsa, pendengar, dan siswa-siswi Soimin, Soimat SMA Wali Songo Gempol yang berbahagia. Pada sore hari ini saya bisa bertemu di pada Ramadan melalui video online. Semoga dapat bermanfaat kita bersama dan semoga pula kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pondok Ramadan kan mulai, marilah bersama-sama membaca Fatihah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara pemirsa, pendengar siswa-siswi SMA Wali Songo khususnya dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat. Langsung tema pada sore hari ini yang kedua adalah tentang hikmah puasa Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada beberapa hikmah, ada beberapa sesuatu yang baik. Satu adalah orang kalau berpuasa Ramadan hikmahnya adalah ikhlas. Dengan kita berpuasa bisa membimbing kita untuk lebih ikhlas menjalani kehidupan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus sadar benar bahwa tidak ada kuasa atas apapun dan semuanya urusan Allah adalah selalu yang terbaik. Dengan puasa sekali lagi kita akan terdidik ikhlas kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis qudsi sudah digambarkan, yaqulu Allahu azza wa jalla, innama yadaru sahbatahu wa ta'amahu wa sarabahu li ajli fasawli wa ana alladhi ajzi bih. Allah telah berfirman, orang yang puasa rela meninggalkan kesenangan-kesenangan. Sungguh orang yang puasa rela meninggalkan kesenangan-kesenangan, mat'amu dan makanan, basarabahu dan minuman-minuman. Tujuannya apa ditinggalkan? Li ajli. Ditinggalkan itu tujuannya adalah demi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Fausawmuli wa annalladzi ajzi bihi. Maka puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Kalau puasa memang benar-benar ikhlas, hikmahnya yang telah ada di dalam dada kita, maka Allah telah memberikan sesuatu kebaikan, pahala rahmat tanpa kita balas, yang bawanya Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran-gambaran tentang ikhlas yang ada di dalam hati kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa yang kedua adalah sabar. Puasa dapat membangun sifat dan karakter sabar bagi pelakunya. Saat kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri dan tidak mengkonsumsi apapun dari subuh sampai maghrib. Kita tahan, emosi kita tahan, makan dan minum kita tahan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini harus benar-benar kita bisa menahan. Kalau kita bisa sabar adalah idja'ala sauma isna la awliyaihi wa junnatan.
Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai benteng dan perisai bagi kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan puasa dengan sabar, insya Allah akan digolongkan li auliyaih, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar itulah akan muncul waqja'anhu sallallahu alaihi wasallam asyamu nisfu sabri. Puasa itu sebagian daripada sabar. Dan orang yang sabar itu adalah akan ditolong Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Disitulah kehebatannya di puasa Ramadan yang bisa sabar menahan diri daripada emosi dan makan dan minum. Saudara-saudara pemirsa pendengar Pondok Ramadan di SMA Wali Songo yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah daripada puasa, menghindarkan diri dari dosa. Kalau orang menjalankan puasa, maka hendaknya mengejarkan diri dari dosa atau mendidik manusia dapat meninggalkan dari perbuatan dusta. Itu adalah hikmah daripada sabar. Mendidik manusia dapat meninggalkan perbuatan dosa. Kalau orang memang betul-betul puasa bisa menjaga, menahan diri makan dan minum, maka di sana telah disampaikan man lam yata' qaula zur wal amalu bihi walaysa lihi falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa sarabahu, rawahu Bukhari. Faman lam yata' qaula zur wal amalu bihi falaysa buai hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa sarabahu. Siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, tidak sesuai dengan antara mulut dan hati, berarti perbuatan palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya. Walaysa buai hajatun fi ayyada'a. Kalau orang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya wal amalu bihi, dan perbuatannya itu ada merupakan perbuatan yang palsu, walaysa buai hajatun, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya. Fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Kalau orang yang demikian puasanya hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi orang yang seperti itu adalah karena hanya puasanya meninggalkan makanan dan minum. Tidak puasanya adalah sia-sia saja kalau dia tidak mau meninggalkan daripada kata-kata yang dusta dan amal-amalannya adalah amalan yang palsu, yang tidak ikhlas datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan adalah hanya dia meninggalkan makan dan minum. Cuma-cuma puasanya. Makanya kemarin kami Suaimin laisa lahu min siyami illal ju'wal. Itulah yang harus kita bisa cermati, bahwa puasa punya sopan santun menahan diri dari hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tidak bisa tertekar, maka akan ngerumpi, akan berbuat dusta dan seterusnya. Dengan santun itulah, dengan puasa insya Allah dengan yang baik kita akan santun. Santun itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat daripada orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian saudara-saudaraku, anak-anak siswa SMA Wali Songo yang berbahagia. Hikmah daripada puasa yang kedua adalah sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Kita puasa dapat mendidik untuk mengasihi orang-orang fakir. Orang yang apalagi sekarang dengan adanya corona, banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang yang kita bantu makanan dan minuman. Itu banyak, lebih-lebih sekarang ini. Maka hikmah-hikmah orang yang berpuasa akan muncul di hatinya, yakni mengeluarkan sifat kasih sayang. I'lam annal ulfata samratu husnul khuluq. Ketahuilah, sungguh jalinan kasih sayang adalah merupakan buah etika yang baik. Ketahuilah, sungguh jalinan kasih sayang adalah merupakan buah etika yang baik. Orang memberikan, membantu, menolong orang, merasa kasih sayang dengan orang lain, maka Allah telah berfirman, intan suruhaha yang surukum ausabit agdanakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Ausabit agdanakum, dan Allah meneguhkan kedudukan kamu, dan Allah akan meninggikan derajat daripada kamu yang menolong orang-orang yang telah membutuhkan kepada kita. Kita bantu, kita tolong dengan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan puasa Ramadan kita akan muncul namanya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran, yaitu yaqulu wa azza wa jalla anna ma'abdi ma zakaroni wa taharrakat bi safatahu. Ini menjadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah telah berfirman azza wa jalla, saya Allah akan dekat kepada hamba. Saya akan dekat kepada hamba-Ku. Saya dekat kepada hamba. Aku bersama kepada hamba. Madzakaroni, selama ia ingat kepadaku. Selama ia ingat kepadaku. Jadi kalau panjenengan dekat kepada Allah, maka akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bersama kita. Wa taharrakat bi safatahu, dan kedua lisannya bergerak menyebut namaku. Orang yang berpuasa akan dekat kepadaku, dan selalu hikmahnya, kalau sudah dekat kepadaku maka wa taharrakat bi safatahu, kedua lisannya bergerak menyebut namaku. Semoga dengan selalu menyebut harus diiringi antara menyebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, membaca tasbih, harus sejalan antara lisan dengan hati. Karena kalau lisan tidak nyambung dengan hati, maka berarti orang itu tergolong masih lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sambungkan antara lisan dan hati. Insya Allah orang yang demikian ini adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudara yang berbahagia ini, kalau orang berpuasa tadi akan santun. Orang yang berpuasa tadi yang disantun akan bisa menahan diri, an-nasaumu kafun taqwa wa nafsi. Siapa orang yang berpuasa maka akan santun dirinya, termasuk orang-orang surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sifat-sifat orang yang surut keadaan santun. An-nasoma kafun watarkun wa fi nafsi. Sungguh puasa adalah bentuk menahan atau dan mencegah daripada diri kita sendiri. Kalau kita bisa menahan, bisa mencegah sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bisa menahan, tidak ngerasani, tidak menghunjing, maka di sana akan muncul namanya fayufrahu lis-shaimi jazaohu ifrahun wa yujazafu jazafa. Puasa bisa menahan diri, bisa meninggalkan sesuatu kejelekan, maka akan tumbuhlah namanya fayufrahu lis-shaimi jazaohu ifrahun wa yujazafu jazafa. Pahala aku akan curahkan kepada orang-orang yang puasa, dan diborongkan, dan aku borongkan, dan aku berikan kepadanya tanpa batas. Betapa hebatnya, karena puasa Ramadan itu ada puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pahalanya, kebaikan-kebaikan kalau yang memang bisa menahan diri, semuanya akan dicurahkan kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian yang G, ada gembira. Kalau orang berpuasa ini adalah gembira kepada Allah Subhanahu wa taala, senang hatinya, tentram hatinya, karena diiringi dengan sebuah hati ingat kepada Allah, diiringi sebuah manusia hingga di hadapan Allah, maka akan tentram, akan gembira. Orang yang gembira ini akan mendapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gembira, orang yang senang pada di bulan Ramadan ini, hatinya yang ikhlas, maka akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana telah disampaikan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh Allah memberikan rahmat kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhadap orang yang lain. Orang yang dekat, orang yang baik, ini akan memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat di antaranya adalah orang yang menjalankan puasa Ramadan. Saudara-saudara yang berbahagia, disiplin ketika kita mendengar waktu maghrib kita segera berbuka puasa, itu namanya disiplin. Dengan bangun di waktu sahur, kita langsung sahur di malam hari. Semua dilakukan di waktu malam. Disiplin buka pada waktu terbenamnya matahari. Disiplin sahur di waktu tengah malam. Jika orang disiplin ini ada termasuk perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang disiplin ini akan sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Al-ijtihadu miftahul himmah, al-ijtihadu miftahun najah. Orang yang disiplin, orang yang bersungguh-sungguh akan sukses di dalam kehidupannya. Ini adalah di antara hikmah puasa Ramadan, ya, disiplin di dalam waktu atau disiplin di dalam sesuatu yang lain. Kemudian terakhir, hikmahnya Ramadan ada sehat. Saya yakin dan anak-anak harus yakin bahwa puasa itu adalah membawa kesehatan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran sumu nasih. Berpuasalah, tentu kamu sekalian akan sehat. Ini yang menjadi catatan kita. Harus orang Islam, orang mukmin harus mantap dan mantap bahwa puasa itu adalah membawa kita kesehatan. Akan dijauhkan pula dari yang sekarang ramai adalah yaitu corona atau virus corona. Insya Allah dengan puasa kita dijauhkan daripada virus corona. Pemirsa, pendengar, siswa-siswi SMA Wali Songo Gempol yang berbahagia,
Kebetulan malam nanti saya ingatkan, jangan lupa anak-anakku sekalian, nanti malam adalah malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Jangan lupa anak-anak sekalian untuk menjalankan sholat sunnah di malam hari untuk mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan semoga anak-anak semuanya ini dan pendengar, termasuk kita semuanya adalah yang ditunggu oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang puasa ini ada mustaqatun, orang yang sangat dirindukan oleh para bidadari Allah Subhanahu wa taala. Kapan pacar saya ini? Kapan orang yang datang puasa Ramadan ini ke surga? Sudah ditunggu-tunggu di sana. Jangan dilewatkan anak-anak sampai tidak menjalankan puasa Ramadan. Jika memang tidak kuat karena ada udzur syar'i, bisa membatalkan. Tapi jangan lupa harus diqadha, harus disaur sebelum tahun yang akan datang. Harus disaurnya. Saudara-saudara berbahagia, kemudian kita memasuki yang selanjutnya. Jangan lupa nanti pelaksanaan puasa dicek tanggal-tanggal ini, dicek di semuanya, diisi semuanya. Kegiatan-kegiatan, baik kewajiban dan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan, rangkaiannya ini semua dikerjakan dengan baik. Sekali lagi didasari dengan ikhlas datang Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih, dan jangan pula anak-anakku salat tarawih. Salat tarawih ini ada beberapa pendapat. Salat tarawih ini ada pula 8 rakaat. Ada pula yang 20 rakaat. Namun anak-anak semuanya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Jangan menjadi masalah. Yang penting bagaimana kita bisa hidup berpuasa dengan nyaman sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kanjeng Nabi dulu menjalankan tarawih selama 3 hari di masjid, itu 8 rakaat. Namun sholatnya panjang-panjang, mulai setelah salat isya sampai menjelang daripada subuh, itu 8 rakaat. Suratnya panjang sekali. Kemudian Kanjeng Nabi setelah 3 hari, Kanjeng Nabi menjalankan kegiatan sholat tarawih, yakni di rumah, di dalam ipun atau di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sholat tarawih ini dibangun secara bersama-sama biar kelihatan sangat ramai orang Islam berjamaah. Kemudian dibangun sejak sahabat Umar radhiyallahu anhu, yakni ditetapkan bahwa sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah. Ini ada sahabat Umar dan sampai sekarang. Dan sholat tarawih ini anak-anak sekalian, banyak pendapat ulama. Ada pula Kanjeng Nabi dulu di rumah, ada yang mengatakan 11, berdasarkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat tanya, berapa rakaat Kanjeng Nabi bersolat tarawih di rumah? Siti Aisyah menjawab, yaitu 11 rakaat. Ada yang mengatakan pula Kanjeng Nabi sholat di rumah setelah 3 hari tidak terhitung. Ada pula yang mengatakan sholat tarawih 36 dan seterusnya. Namun sebagai kita penerus para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali ini, sebagai orang yang ahlu sunnah wal jamaah, ini baik di Indonesia
maupun di Makkahul Mukarramah adalah 20 rakaat. Dilakukan sampai sekarang. Dan siapa orang yang menjalankan sholat tarawih lebih-lebih berjamaah, baik di rumah, di masjid, di mana-mana tempat berada, maka setiap malam dilakukan lebih-lebih berjamaah dan isya juga berjamaah, maka dia seolah-olah mendapat pahalanya seperti mendapat malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah, ini belum anak-anak kita menjalankan sholat di malam hari. Jadi sholat jamaah terawih, isya jamaah kemudian langsung terawih, itu ganjarannya kayak ini sholat malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang berbahagia, sekali lagi bahwa puasa Ramadan ini anak-anak jangan lupa pula memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah termasuk Nurunain. Ada di dalam bulan Ramadan itu ada 2 cahaya yang akan menyinari kita. Satu adalah cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan, anak-anak harus benar-benar puasa Ramadan dengan baik. Apa yang saya sampaikan, memperbanyak di rumah, membaca Al-Quran, menjaga lisan. Kalau itu lakukan dengan baik, maka akan mendapat cahaya Ramadan. Besok di alam kubur sana akan bisa menerangi di dalam kegelapan yang ada di alam kubur. Alam kuburnya petang, gelap gulita, sendirian. Ketika hidup membaca Al-Quran, ketika hidup ibadahnya dengan baik di bulan Ramadan, maka akan bisa menerangi dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, cahaya Ramadan yang kedua adalah cahaya Al-Quranul Karim. Jangan lupa setiap hari, walaupun beberapa ayat, kalau bisa 30 juz selesai dalam bulan Ramadan, maka anak-anak sekalian akan mendapat cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran ini besok akan menerangi kita, akan mencahayai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. 2 cahaya ini ada pada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah penuh berkah. Jangan pula kalau anak-anakku punya harta sedikit, berikanlah kepada seseorang yang puasa Ramadan. Punya air, punya nasi, punya jajan makanan kecil. Ketika menjelang Ramadan, ketika menjelang berbuka puasa, anak-anakku bisa memberikan kepada orang yang puasa, maka orang yang demikian akan ditunggu-tunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bidadari yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan nanti malam sekali lagi jangan lupa, nanti malam adalah malam ganjil, yaitu malam 21. Kemudian ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu datang di ganjil-ganjil. Ada yang mengatakan tanggal ini, tanggal itu. Ada yang mengatakan tanggal 21 atau dan 23. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang tidak tahu. Ada yang tanggal 17 dan seterusnya. Bermacam-macam. Yang penting nanti malam anak-anak sekalian bangun, sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, malam Lailatul Qadar ada yang mengatakan pendapat ulama tanggal 21 dan 23 dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting tanggalnya tanggal ganjil. Semoga kita semuanya dalam menjalankan kegiatan puasa Ramadan dan menjalankan, semoga pula dalam menjalankan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan seperti tarawih dan seterusnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula semoga pula puasa kita sekali lagi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita besok di yaumul qiyamah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang minas syuhada'i sholihin minal anbiya'i wal mursalin. Sekian dari kami.
Terima kasih. Semoga dalam pertemuan yang kedua ini Pondok Ramadan di SMK Walu Songo dapat memberkahi kita bersama dan dapat bermanfaat kita bersama, dan berjumpa lagi pada waktu yang sama pada hari berikutnya. Sekian dari kami. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.